Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang akan mendatangkan mantan ke hadapanmu, dan dia akan mencium kakimu dan memohon agar bisa menjadi pasangan hidupmu selamanya. Ya, jadi walaupun sekarang mantan tidak mau mengenal kita lagi, kalau dia ditanya, kenal tidak misal dengan Iip, misal kalau saya punya mantan ya, jawabannya tidak kenal, tidak tahu, dan saya tidak peduli. Nah, biasanya begitu ya. Jadi ketika mantan sudah tidak mau mengenal kita lagi, tidak peduli lagi dengan kita, dan terus menjauh dari kita, ya, sekuat apapun usaha kita untuk datang kepada dia, semakin kita berusaha mendekat, semakin dia pergi menjauh. Semakin kita berusaha merapat, semakin dia berusaha menghindar. Dan itu sudah kita alami, sudah kita rasakan. Sekuat apapun kita menjelaskan kepada dia bahwa kita mencintainya, kita ini masih bersama, tetapi apapun yang kita jelaskan tidak pernah dia dengarkan, dia abaikan, karena hatinya sudah tertutup untuk kita. Ya, dan mungkin ya, saking dia tidak mau lagi ketemu dengan kita, dia mungkin pindah rumah agar kita tidak tahu di mana dia tinggal sekarang. Pindah kota agar semakin jauh dari kita. Tidak menggunakan media sosial agar kita tidak bisa mencari tahu keberadaannya di mana. Ya. Saking dia tidak mau kembali kepada kita lagi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Artinya apa? Artinya kalau kita berusaha untuk mencarinya ke sana kemari pun akan sia-sia ya. Karena toh kita juga tidak tahu dia ada di mana. Maka untuk bisa kembali bersama kan harus mantan yang kembali kepada kita. Nah, caranya bagaimana agar mantan kembali kepada kita lagi? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan saya juga mau menyapa seluruhnya ya, adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei Darussalam, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu. Ya, nah, karena itu ada dua hal, ya, yang kemudian ketika kita lakukan akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita, akan membuat doa-doa kita menjadi terkabul. Kita berdoa agar mantan yang datang kepada kita
agar mantan datang kemudian bersimpuh, mencium kaki kita dan memohon agar kembali kepada kita lagi. Ya, kan misal suami istri berpisah tapi belum bercerai. Ya, suaminya dikhianati, ditinggalkan. Dia tidak tahu istrinya ada di mana. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa agar istrinya sadar, pulang ke rumah, mencium kakinya, dan memohon untuk bisa bersama lagi selamanya. Nah, sekarang doa-doa kita belum terkabul. Ya, jadi bukan tidak terkabul, tetapi belum terkabul. Maka agar doa itu menjadi terkabul, ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya, nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45 kita diajarkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi dua hal yang harus kita lakukan: bersabar dan kemudian terus meningkatkan sholat kita. Kalau selama ini sholat kita belum khusyuk, maka kita tingkatkan kekhusyukannya. Semuanya butuh belajar. Jika sholat kita yang fardu belum 5 waktu, misal sholat subuh tidak pernah karena selalu bangun kesiangan, ya, sholat isya juga bolong-bolong karena sudah ketiduran, kecapean, nah, maka kita perbaiki, ya, sholat fardu kita menjadi 5 waktu setiap hari. Kalau yang laki-laki mungkin sholatnya baru seminggu sekali ketika sholat Jumat, nah maka diperbaiki sekarang. Sholatnya menjadi 5 waktu setiap hari, sholat yang fardu. Ya, kemudian kita tambah dengan sholat sunnah, sholat tahajud, ya, kemudian sholat istikharah, kemudian sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Dan terus kita memohon kepada Allah setiap kita selesai mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah, agar Allah menurunkan pertolongannya kepada kita, mendatangkan mantan ke depan kita, agar mantan memohon untuk bisa kembali kepada kita. Insya Allah, kalau dua hal ini kita kerjakan, sabar dan sholat, insya Allah pertolongan Allah itu sudah amat sangat dekat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.